Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mepresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sylvie Novianti dengan NIM 2305020080. Saya Syaulia dengan NIM 2305020051. Saya Naomi Borotobing dengan NIM 2305020081. Saya Nurfaiza Salsabila dengan NIM 2305020078. Selamat Suguhan petunjuk berita. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Magetan menggelar Musrenbang RKPD tahun 2027 di Pendopo Surya Graha. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi dan menetapkan prioritas pembangunan daerah. Dengan fokus pada penguatan infrastruktur ekonomi, pemerintah daerah menargetkan pembangunan yang lebih merata, terukur, dan berkelanjutan. Jadi, latar belakang dari makalah ini adalah adanya perubahan paradigma pembangunan, yang dimana dulu pembangunan itu cenderung top down atau dari pemerintah saja, tetapi sekarang sudah lebih partisipatif, yang artinya masyarakat juga ikut terlibat. Nah, namun dalam implementasinya ini masih ada beberapa masalah, seperti koordinasi antar pemerintah yang lemah, keterlambatan dana desa, dan juga adanya penyimpangan dana desa. Selanjutnya itu, berdasarkan latar belakang yang tadi sudah dibahas, kami merumuskan 3 pertanyaan utama yang disebut dengan rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa itu demokratisasi pembangunan? Yang kedua, bagaimana hubungannya antar tingkat pemerintahan? Dan yang ketiga, bagaimana implementasinya di Kabupaten Magetan? Lalu selanjutnya itu, terkait demokratisasi pembangunan. Ini itu intinya adalah melibatkan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. Jadinya masyarakat itu tidak hanya menerima hasil, tetapi mereka juga ikut di dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Nah, hal ini memperlihatkan nih bahwa masyarakat itu punya peran penting dalam menentukan arah pembangunan. Selanjutnya ada teori pendukung. Di sini kami menggunakan beberapa teori. Yang pertama ada teori dari Johan dan Amlop. Intinya mereka mengatakan bahwa partisipasi masyarakat itu harus ada di semua tahapan pembangunan. Jadi tidak hanya dilibatkan dalam pelaksanaan saja, tetapi juga di perencanaan dan evaluasi. Nah, yang kedua ini dari Arnstein. Dia mengatakan bahwa partisipasi masyarakat itu memiliki tingkatan, dari yang paling rendah dan formalitas saja serta yang paling tinggi. Jadi masyarakat benar-benar punya kekuasaan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga ada dari Randy. Sini dia lebih berfokus ke desentralisasi, yang mana pembagian kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah. Tujuannya supaya pemerintah daerah dapat lebih fleksibel dan pembangunan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dari ketiga teori tersebut, kita bisa lihat bahwa demokratisasi pembangunan ini memiliki kaitan yang erat dengan partisipasi masyarakat dan sistem pemerintahan yang mendukung dari pusat ke daerah. Selanjutnya ada desentralisasi. Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat ke daerah. Dalam hal ini, desa memiliki peran sebagai pelaksana, kemudian kecamatan sebagai koordinator, dan kabupaten sebagai pembuat kebijakan. Tujuannya supaya pembangunan bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat di daerah masing-masing. Kemudian ada Musrenbang. Musrenbang itu sendiri merupakan forum perencanaan pembangunan yang dilakukan dari tingkat desa sampai ke kabupaten. Melalui forum ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka. Namun, di kenyataannya, Musrenbang masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya mempengaruhi hasil akhir. Selanjutnya ada partisipasi dan good governance. Partisipasi masyarakat dan good governance menjadi hal penting dalam pembangunan. Good
governance sendiri mencakup transparansi dan akuntabilitas. Namun, dalam praktiknya masih ada kendala seperti partisipasi masyarakat yang rendah dan transparansi yang belum optimal. Selanjutnya ada studi kasus Magetan. Dalam studi kasus di Kabupaten Magetan, sebenarnya sudah ada upaya demonetisasi melalui musrenbang dan kebijakan daerah. Namun, masih ditemukan beberapa masalah, seperti keterlambatan dana desa, adanya korupsi, dan partisipasi masyarakat yang masih sangat rendah. Selanjutnya ada analisis. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, hubungan antara desa, kecamatan, dan kabupaten belum berjalan secara optimal. Koordinasi masih lemah dan hubungan masih cenderung top-down, yang artinya demokratisasi pembangunan di sini masih bersifat formalitas dan belum mencapai tahap substantif. Jadi, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa demokratisasi pembangunan memang sudah diterapkan secara konsep, tetapi dalam praktiknya belum berjalan optimal. Masih terdapat masalah dalam koordinasi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas, sehingga terjadi kesenjangan antara teori dan juga praktik. Mungkin saran dari kami yaitu perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan koordinasi antar pemerintah, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana desa, agar pembangunan bisa berjalan lebih optimal di masa depan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.